Baik, selamat malam buat kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Nur Hayati Harahap selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa melaksanakan kegiatan debat kita pada malam hari ini. Saya di sini Dela Sihaan dengan NIM 210503020 merupakan moderator pada debat kita malam hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada malam ini yaitu mengenai kesetaraan gender dalam umat beragama. Dan saya selaku moderator akan memimpin dan memandu debat kita pada malam hari ini, di mana peserta debat terbagi atas 3 tim, yaitu tim afirmasi, tim oposisi, dan juga tim netral. Dan sebelum memulai debat, dipersilahkan masing-masing tim memperkenalkan diri, dimulai dari tim afirmasi, dilanjutkan dengan tim oposisi, dan terakhir tim netral, dan juga tidak lupa kepada notulen. Untuk tim afirmasi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, nama saya Arianto Sianturi dengan NIM 210407040. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan dan saya di sini sebagai tim afirmasi. Selanjutnya, perkenalkan saya Widi Regina Syalovo dengan NIM 210503227. Saya dari Prodi Akuntansi, saya dari tim afirmasi. Baiklah, perkenalkan nama saya Marsun Hidayat dengan NIM 210305003. Saya dari Prodi Teknologi Pangan dari Fakultas Pertanian dan di sini saya sebagai tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Penial Brownas Tepu dengan NIM 211402081. Saya dari tim oposisi jurusan Teknologi Informasi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rajanta Benedik Bonifasius Damanik dengan NIM 210404070. Saya berada di tim oposisi dari jurusan Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Rima Aziza Lubis dengan NIM 210406031, berasal dari jurusan arsitektur dan berada pada tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Ahlia Andra Prasti dengan NIM 210503156 dan saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saya dari tim netral. Perkenalkan, nama saya Masyito dengan NIM 211401112. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komputer dan saya beranggotakan tim netral di sini. Perkenalkan, nama saya Naomi Estefania Sihombing dengan NIM 210710037. Saya dari Prodi Bahasa Mandarin. Baiklah, kita masuk kepada mosi ataupun pernyataan pada debat ini. Nah, mengenai kesetaraan gender, ada yang menyatakan bahwa kedudukan antara pria dan wanita itu beda. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kedudukan antara pria dan wanita itu sama. Nah, lalu bagaimana menurut kalian pandangan agama tentang kesetaraan gender ini, baik mengenai kedudukan antara pria dan wanita? Nah, masing-masing tim saya persilahkan untuk memberikan argumentasinya. Yang pertama kepada tim afirmasi, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perspektif Alkitab tentang kesetaraan gender. Jadi kalau memang kita lihat, kalau dalam kitab itu di Perjanjian Lama, laki-laki itu adalah manusia yang pertama diciptakan Allah. Setelah itu, Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki untuk menjadi penolong laki-laki. Tapi walaupun demikian, maksud Allah itu bukan berarti kedudukan perempuan lebih tinggi ataupun lebih rendah dari laki-laki. Di dalam Kejadian 2:18 itu menjelaskan Allah menciptakan perempuan sebagai penolong laki-laki yang sepadan. Artinya sepadan itu adalah laki-laki dan perempuan sejajar dari segi penciptaan Allah. Jadi perempuan diciptakan Allah untuk laki-laki bukan sebagai budaknya, melainkan sebagai permaisuri yang sepadan yang menunjukkan kepada kesesuaian dan kesamaan. Bisa kita lihat juga di dalam Kejadian 1 ayat 26-28, di situ Allah menciptakan manusia, yakni laki-laki dan perempuan secara sejajar. Allah memberkati laki-laki dan perempuan, serta memberikan hak dan peran yang sama untuk bertanggung jawab mengurus segala ciptaannya. Jadi, walaupun laki-laki dan perempuan diciptakan Allah dengan jenis yang berbeda secara biologis dan memiliki karakteristiknya masing-masing, namun Allah tidak membuat perlakuan yang berbeda terhadap keduanya, melainkan
memberikan tugas dan tanggung jawab yang setara seimbang, serta memberkati kedua ciptaannya tersebut. Sekian pernyataan dari saya, mungkin ada dari teman tim afirmasi yang ingin menambahkan. Baik, saya akan menambahi pernyataan dari teman saya Arianto, tapi di sini saya bukan melihat dari satu agama saja, melainkan dari semua agama. Dari sudut pandang semua agama yang saya lihat bahwa tidak ada Tuhan ataupun kitab yang mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling menjatuhkan atau membanding-bandingkan di antara perempuan ataupun laki-laki. Jadi kita sebagai umatnya tidak sepantasnya untuk membanding-bandingkan atau menjatuhkan sesama manusia, baik perempuan ataupun laki-laki. Karena kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar dengannya. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kita saling tolong-menolong atau bahu-membahu serta melengkapi kekurangan yang ada baik di perempuan ataupun di laki-laki. Sekian pernyataan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada tim oposisi, saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, menurut salah satu pendapat dari tim afirmasi, saya kurang setuju di bagian penciptaan Adam dan Hawa. Jika memang sepadan, mengapa Tuhan tidak menciptakan mereka berdua secara bersamaan? Baik, saya dari tim netral. Menurut saya, gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan peran atau sifat antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Peran serta kedudukan laki-laki dengan perempuan berbeda dalam keadilan yang diatur dalam agama. Kesetaraan gender dalam beragama bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan potensi untuk mencapai stratifikasi tertinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya, jika ada dari tim afirmasi yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menambahi pendapat dari tim afirmasi. Saya mengambil sumber dari pandangan hukum Islam tentang kesetaraan gender. Jadi, ajaran Islam itu merupakan rahmat bagi kaum perempuan. Karena dalam Islam mengajarkan persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan, maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang hanya dapat terlihat dari rendahnya pengabdian dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Dan juga dalam Quran Surah An-Nisa ayat 124, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia orang yang beriman, maka ia itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah zauj atau berpasangan. Konsep ini juga menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara dan saling melengkapi. Jadi, kesetaraan gender dalam Islam yang pertama yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial. Yang keempat, laki-laki atau Adam dan perempuan atau Hawa sama-sama terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis. Dan yang kelima, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi sebagaimana dalam Quran Surah An-Nisa, An-Nahl, dan Al-Ghafir. Jadi intinya, prinsip kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan itu adalah setara dan hanya dibedakan oleh tingkat ketakwaannya saja. Sekian dari tim afirmasi, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada tim oposisi jika ingin menambahkan argumennya. Ya, kalian semua bisa mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama atau setara. Namun sudah sejak lama sekali, sudah sejak zaman dahulu sekali, sudah menjadi stigma masyarakat bahwa prialah yang memimpin dalam berbagai hal terhadap wanita, seperti memimpin di keluarga, di persekutuan, organisasi, dan perempuan hanya sebagai pelengkap atau sebagai pembantu di suatu kegiatan atau di suatu persekutuan tersebut. Jadi untuk merubah suatu stigma yang sudah ada dari dahulu itu sangat berat untuk terjadi. Untuk teman saya Rima, apa ada ingin menambahkan? Melanjutkan pernyataan yang diberikan Rajanta sebelumnya. Jadi dalam Islam itu sendiri, pemimpin dalam sholat itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Begitu pula dengan wali nikah ataupun saksi adalah laki-laki, bukan perempuan. Selanjutnya, jumlah kambing akikah untuk anak laki-laki juga lebih banyak daripada anak perempuan. Begitu pula dengan pembagian harta warisan. Itulah mengapa Allah tidak membuat perbedaan ini menjadi sebuah pemikiran yang merendahkan perempuan, melainkan sebuah keuntungan yang didapat perempuan. Mengapa? Karena perempuan tidak perlu menjadi laki-laki untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah. Itulah kenapa laki-laki dan perempuan tidak dapat disamakan dalam semua bidang kehidupan dunia. Terima kasih. Dan untuk yang terakhir, saya persilakan kepada Notulen agar membacakan kesimpulan pada debat kita malam ini. Kesetaraan gender adalah sebuah kondisi di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama atau setara dan memiliki suatu kondisi yang sama, serta mewujudkan hak-hak asasi secara penuh dan memiliki potensinya bagi pembangunan dalam segala bidang kehidupan. Dalam lingkungan masyarakat, kesetaraan gender masih menjadi sebuah masalah yang tren dan umumnya memiliki pandangan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan atau laki-laki dianggap lebih kuat dari perempuan, sedangkan perempuan adalah kaum yang lemah dan harus tunduk penuh terhadap laki-laki. Sejalan dengan perkembangan zaman atau struktur agama menjadi multitafsir yang menggungkan gender tertentu dan merendahkan yang lainnya. Ketimpangan peran sosial berdasarkan gender atau gender inequality dianggap sebagai divine creation atau segalanya bersumber dari Tuhan. Berbeda dengan persepsi para pesimis yang menganggap ketimpangan itu semata-mata sebagai konstruksi masyarakat atau social construction. Tujuan dari kesetaraan gender adalah agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja atau bidang-bidang yang terkait. Kesetaraan gender juga membawa lebih banyak perdamaian. Dengan tidak adanya perbedaan yang signifikan, maka akan lebih mudah untuk berdamai dan merasa adil di antara satu dengan yang lain. Terima kasih, saya kembalikan dengan moderator. Baik, saya akan membacakan kesimpulan pada debat ini. Sebagai pemeluk agama, tentu saja kita harus melaksanakan apa yang diajarkan dalam agama kita, termasuk menghargai laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki posisinya masing-masing sesuai dengan fitrahnya. Selama antara laki-laki dan perempuan tetap menjaga fitrah tersebut, pada keduanya terdapat kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, politik, seni, dan sebagainya. Perbedaan yang ada pada laki-laki maupun perempuan tidak menjadikan salah satu darinya memiliki derajat lebih rendah. Semua memiliki peran dan kelebihan masing-masing. Dari sini tampaklah keindahan dan keberagaman yang diciptakan oleh Tuhan. Untuk menjaga kehidupan yang adil dan damai, maka haruslah saling menghargai tiap perbedaan. Mau bagaimanapun atau sebanyak apapun manusia menjelaskan kalau laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan, tetap saja bagi Tuhan kalau laki-laki dan perempuan itu setara. Yang membedakan mereka adalah kualitas iman dan takwa mereka. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas waktunya teman-teman sekalian. Dan kami juga berterima kasih kepada dosen dan teman-teman semuanya yang sudah mendengar dan mengikuti debat ini dari awal sampai akhir. Dengan ini berakhirlah debat kita pada malam hari ini. Terima kasih dan selamat malam.